Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ma ba'du. Ya khatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran dari hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah taala. Ini hadis Jibril, yang dikenal dengan hadis Jibril. Pembicaraan kita telah sampai pada akhir dari terkait dengan poin-poin keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yani ketika beliau ditanyakan oleh Jibril terkait dengan iman, beliau menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Berikutnya Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengajarkan para sahabat. Ini tentang ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab terkait dengan pertanyaan ini. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, yakni engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu demikian, maka insafi bahwasanya Allah fa innahu yarak, senantiasa melihatmu. Ini adalah penjelasan terkait dengan martabat tertinggi, martabat paling tinggi yang didapatkan oleh seorang hamba dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini martabatul ihsan. Dan di dalam hadis ini nampak bahwasanya martabat ihsan ini terdiri dari dua martabah, dari dua derajat, dua tingkatan. Yang pertama yang disebut oleh para ulama dengan martabah al-musyahadah. Ini seorang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala tentunya seakan-akan dia melihat Allah di depannya. Seakan-akan ketika dia beribadah tadi, dia melihat Allah tabaraka wa taala ada di depannya. Sehingga dia pun beramal kepada Allah dengan apa yang memang semestinya dari amal tersebut, dari memenuhi hak-hak dari amal tersebut, mulai dari keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala, baiknya dia di hadapan Allah tabaraka wa taala dengan ibadahnya dan seterusnya. Orang yang seperti ini, seorang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan menghadirkan kehadiran Allah di hadapannya, dengan betul-betul mentawajjuhkan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa taala, sehingga seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan dia benar-benar sedang berdiri di hadapan Allah, sedang ruku, sedang sujud di hadapan Allah tabaraka wa taala. Maka dengan inilah melahirkan dari ibadahnya tadi, akan melahirkan rasa khasyah dan khauf di dalam hatinya. Demikian juga ta'zim di dalam jiwanya. Berkaitan dengan hal ini, Al-Alamah Hafiz Al-Hakami beliau mengatakan wa thalisun martabatul ihsan. Yang ketiga ialah martabat ihsan. Wa tilka a'laha ladai rahman. Ini adalah martabat tertinggi di hadapan Ar-Rahman. Wa huwa rusyukhul qalbi fil irfan. Ini dalamnya hati dalam hal irfan. Dengan musyahadah ini, yang musyahadah ini sampailah seorang pada derajat irfan, pada derajat ma'rifat. Hatta yakunal ghaibu kal ayyan. Sampai seakan-akan yang ghaib menjadi suatu yang kasat mata baginya. Ini martabat tertinggi dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah martabat ikhlas. Yang kedua adalah martabat ikhlas. Ini seorang menghadirkan di dalam jiwanya bahwasanya Allah tabaraka wa taala senantiasa menyaksikan dirinya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan martabat atau maqamul ikhlas. Ini seorang hamba beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan menghadirkan di dalam hatinya, di dalam dirinya bahwasanya Allah sedang menyaksikannya, bahwasanya Allah sedang melihatnya. Dan dia
ya dekat dengan Allah tabaraka wa taala, walaupun dia ya belum mampu atau tidak mampu menghadirkan dalam dirinya ya bahwasanya Allah ada, tapi dia menyadari Allah dia belum mampu menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia sedang melihat Allah. Ya, tapi dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya bagaimanapun keadaannya, ya walaupun dia tidak mampu untuk menghadirkan dalam dirinya dia melihat Allah, tapi dia meyakini Allah tabaraka wa taala sedang menyaksikannya dan mengetahui apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Ini adalah juga kedudukan yang tertinggi dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi dia sedikit lebih rendah daripada kedudukan yang pertama tadi. Dan martabah ini adalah jalan untuk sampai pada martabah yang pertama tadi, yakni martabah musyahadah. Ya. Ya, martabatul ikhlas atau maqamul ikhlas adalah awal jalan untuk sampai pada martabah al-musyahadah. Dan demikian seharusnya setiap hamba dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Jibril bertanya terkait dengan kiamat. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang ditanya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Luqman, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa, dan seterusnya dari firman Allah dalam surat Luqman pada bagian akhir dari surat Luqman. Ayat ini pada ayat 34. Terkait dengan firman Allah ini di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaib khamsun." Kunci-kunci ilmu ghaib itu 5. La ya'lamuha illallah. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ungkapan seperti ini, la ya'lamuha illallah. Ya. Penafian setelah itu adalah isbat. Ini adalah mengandung makna bahwasanya hanya Allah yang mengetahui hal ini, tidak selain Allah. Tidak ada seorang pun selain Allah, tidak nabi, tidak para malaikatnya yang mengetahui hal ini. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah dalam surat Luqman ini. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Lalu ketika ditanyakan hal ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak tahu. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu, sebagaimanapun yang bertanya pun tidak mengetahuinya. Lalu Jibril memalingkan pertanyaan ini, ya, jika demikian fa akhbirni an amaratiha. Dalam sebagian riwayat dengan ungkapan tunggal, amarah. Ya, amarah yakni alamat, ya, asyrat, ya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ya. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan 2 ciri atau 2 tanda bagi kiamat. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Budak telah melahirkan tuannya. Khilaf para ulama terkait dengan mana ungkapan ini. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Di antara mereka mengatakan huwa ikhbaru an kasratil futuh. Ungkapan ini adalah khabar terkait dengan akan terjadi banyaknya futuh. Banyaknya pembukaan negeri. Ya, di akhir menjelang kiamat, maka seluruh negeri akan dibukakan bagi kaum muslimin. Seluruh negeri berada di bawah kekuasaan kaum muslimin sehingga Islam pun tersebar ketika itu. Ya, Islam pun tersebar. Dari sini, ya, para ulama mengatakan ini ikhbar an kasratil futuh, yang dengan sebabnya wa kasratis sarari, ya, sehingga banyaknya tawanan. Dan kita tahu di dalam Islam tawanan perang, ya, di antara kemungkinan hak bagi tawanan perang, ya, mereka menjadi budak bagi yang menawannya.
Ya, ini isyarat kepada hal ini kata sebagian ulama. Hingga ketika banyaknya tawanan ini, banyaklah menjadi budak-budak, dan dari mereka lahirlah anak-anak. Ya, lahirlah anak-anak dari tuannya. Dan anak dari tuan ini seakan-akan ya tuan bagi ibu yang melahirkannya. Ya, seakan-akan menjadi tuan bagi ibu yang melahirkannya. Karena anak dari tuannya tadi, sekalipun dia lahir dari seorang budak, ya perempuan yang dijadikan budak, maka dia ya adalah anak tuannya. Ya, maka dia adalah anak tuannya dan pada kedudukan tuannya tadi. Sehingga jadilah anak ibu si anak seakan-akan menjadi atau jadilah anak ini seakan pada kedudukan tuan bagi si ibunya. Di sini Nabi mengatakan iza waladatil amatu rabbaha atau rabbataha. Yang lain mengatakan, di antara mereka juga para ulama mengatakan ini isyarat ya kepada banyaknya al-uquq akhir zaman, banyaknya kedurhakaan di akhir zaman. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga para anak memperlakukan orang tua mereka, ibu-ibu mereka seperti budak. Ya. Memperlakukan orang tua mereka seperti budak. Dan penafsiran yang lain yang disebutkan diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Penafsiran yang lain terkait dengan ungkapan wa iza waladatil amatu rabbaha aw rabbataha. Ya khawatul kiram ma'azanallahu wa iyyakum jami'an, terkait dengan penafsiran yang seperti ini, maka ungkapan antalidal amatu rabbataha atau dalam riwayat yang lain rabbaha mungkin kepada seluruh makna yang disebutkan ini, yang ditafsirkan oleh para ulama. Karena kita tidak melihat adanya pertentangan di sini. Terkait dengan ini isyarat akan banyaknya futuh di akhir zaman, sehingga banyaknya tawanan perang, banyak di antara mereka yang dijadikan budak, lalu mereka melahirkan anak bagi tuannya. Lalu anak-anak tuannya ini, ya, dia adalah seorang muslim, dididik dengan baik, dan dia yang akan melanjutkan futuh Islam tersebut, dia akan melanjutkan dakwah Islam ini setelah ayahnya, sehingga dia pun ya, seakan-akan menjadi tuan bagi ibunya, bagi tawanan, dan demikian juga tawanan yang lain. Dan banyaknya futuh di akhir zaman pun disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, diisyaratkan dalam hadis-hadis yang lain, dan ini mungkin terjadi. Kemudian isyarat berikutnya yang disebutkan, misalnya banyaknya kedurhakaan di akhir zaman, ini pun mungkin terjadi. Banyaknya kedurhakaan, seorang anak memperbudak atau menjadikan orang tuanya seakan-akan adalah budaknya dan seterusnya, ini pun mungkin terjadi. Dan kita berlindung kepada Allah untuk menjadi bagian dari tanda-tanda kiamat yang buruk seperti ini. Ini kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari menjadi hamba-hamba yang menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian tanda yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antara al-hufatal 'auratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ya, al-'alah di sini al-fuqara. Sebagaimana dalam firman Allah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah mendapatimu dalam keadaan ailan, miskin, fa'aghna, maka Allah pun mencukupimu. Maksud dari ungkapan ini antara al-hufatal 'auratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan, yakni orang-orang rendahan dari kalangan manusia, orang-orang yang ya miskin di antara mereka, orang-orang yang ya, kedudukannya rendah, yang asalnya mereka adalah orang-orang yang ya, dikatakanlah orang-orang yang hina, ya, yang tidak memiliki kedudukan apapun di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki harta apapun. Lalu mereka tuksiruna amwaluhum, harta mereka menjadi banyak. Ya.
Sehingga mereka pun berbangga-bangga dengan hal ini dengan meninggikan bangunan mereka. Ya. Dan ya, kandungan yang disebutkan di sini, kandungan apa yang disebutkan dari tanda kiamat ini dalam hadis ini kembali kepada ya urusan yang dipegang oleh yang bukan ahlinya. Ya. Ini kembali kepada ya suatu urusan atau isyarat akan adanya orang-orang yang memegang suatu urusan yang orang ini sejatinya tidak layak untuk mengurusi urusan tersebut atau menjadi penanggung jawab dari urusan tersebut. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya. Dan ini juga senada dengan sabda Nabi SAW pada tempat yang lain. Pada kesempatan yang lain, Nabi SAW ditanya terkait dengan kiamat atau tanda kiamat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menjawab ketika itu, "Iza wusidal amru ila ghairi ahli." Jika urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah, maka nantikanlah, tunggulah kiamat. Ya. Ini ya yang diisyaratkan dari hadis ini, antara al-hufat al-urata 'alata ri'asha yatatawwaluna fil bunyan. Wallahu alam, dia pun dapat pada makna yang lain bahwasanya di akhir zaman ya dibukanya pintu-pintu dunia bagi hamba-hamba Allah. Ya, ini mereka yang asalnya bukan siapa-siapa, tidak memiliki harta apapun, ya di akhir zaman Allah bukakan dunia sehingga mereka pun bagian dari orang-orang yang menjadi orang yang kaya. Ya, menjadi orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Wallahu a'lam. Kemudian di antara faedah yang terakhir dari hadis ini, ini salah satu bentuk atau metode pengajaran yang sangat efektif atau cukup efektif, yakni dengan metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab, dan metode ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat bagi talib ya dalam memahami materi pelajaran. Dan metode ini yang dilakukan antara Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dengan metode ini pun faidah tadi tidak sebatas pada yang bertanya saja, faedahnya pun sampai kepada mereka yang mendengarkannya dan mengikuti pelajaran tersebut. Dan demikian juga metode ini pun juga ya baik ketika diterapkan di dalam ya, karya tulis dan yang semisal dengannya, ya, untuk mempermudah pelajar dalam memahami materi yang mereka pelajari. Allahu alam. Demikian hadis yang agung ini, hadis Jibril alaihissalam ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam rangka mengajarkan manusia akan agama mereka. Dan di dalamnya sebagaimana yang telah berlalu ya, dijelaskan pokok-pokok dari agama ini. Dijelaskan pokok-pokok dari Islam ya, dan demikian juga iman, demikian juga
bagaimana seorang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena inilah tujuan utama dari penciptaan manusia, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sehingga dalam mentahqiq hal ini, tujuan penciptaan ini, maka mereka pun harus tahu bagaimana mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang utama sekali dalam ibadah kepada Allah, yakni menghadirkan hati dalam ibadah tadi. Dan derajat tertinggi adalah derajat musyahadah, di mana seorang dalam kehidupannya, di dalam dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dia seakan-akan berdiri di hadapan Allah dan menyaksikan Allah ada di hadapannya, sehingga dia pun akan datang kepada Allah dengan suatu ibadah yang benar-benar dia persiapkan, yang dia lakukan semaksimal mungkin dari apa yang bisa dia upayakan dengan ibadahnya tadi, sehingga dia datang kepada Allah dengan satu ibadah yang benar-benar sempurna. Atau sekurang-kurangnya seorang beribadah kepada Allah dengan menghadirkan keikhlasan yang penuh kepada Allah tabaraka wa taala, yang dia dengan penuh kesadarannya bagaimanapun keadaannya ketika dia beribadah, demikian juga ketika dia di luar ibadah, dia menyadari Allah tabaraka wa taala menyaksikannya, yang dia tidak luput dari pantauan Allah tabaraka wa taala. Sehingga dia pun akan berupaya melakukan ibadah dengan upaya yang paling baik, dalam keadaan yang paling baik yang mungkin, yang mampu untuk dia lakukan. Dan ini menjadi jalan kepada maqam musyahadah yang telah yang disebutkan. Kemudian di sini juga disebutkan terkait dengan kiamat, dan untuk inilah manusia seluruhnya mempersiapkan dirinya, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk ghad, hari esok, yakni untuk kiamat, yang dimana setelah kiamat tadi mereka akan mendapatkan balasan yang layak bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.